Akhirnya aku nemuin satu kesalahan yang dilakuin sama Senku di anime ini. Kalau biasanya kita selalu dibikin terkagum-kagum sama penemuan sains yang dia lakuin, nah ternyata kali ini dia ada kelewat juga. Kali ini aku akan langsung bahas 4 episode sekaligus, episode 10, 11, 12, 13. Mungkin kelihatannya banyak ya, tapi sebenarnya enggak, karena di episode belasan ini lebih banyak ke pembentukan jalan cerita, sementara yang terkait sains agak dikit gitu. Tapi apapun itu, lanjut kita bahas sainsnya aja. 次は科学で何作れ。文明づくりの資材に鉄とタメ張る大事なもんがある。人類が歴史上初めて科学で合成した人工資材、それはガラスだ。そしてこの辺の砂が丸ごとガラスの原料、珪砂だ。あとはいろいろ混ぜて釜で溶かす。 Oke, nah sekarang ini Senku mau bikin kaca. Tujuannya bikin kaca adalah biar nanti pas mereka bikin reaksi kimia, wadahnya ini nanti nggak ikut kegerus dari reaksi kimia yang dilakuin di dalamnya. Dan ini emang penting banget biar reaksi kimianya itu bisa berhasil dan bisa steril gitu. Nah terus di sini Senku bikin kacanya adalah dengan bahan utama pasir. Apakah ini bener? Iya, ini bener. Kaca itu emang bahan dasarnya adalah dari pasir kuarsa atau pasir silika. Komposisi utama dari pasir ini adalah silikon dioksida SiO2. Adapun untuk cara bikin kacanya, ini Senku bener. Caranya yaitu dengan gabungin pasir kuarsa, tambah soda abu, terus tambah kalsium karbonat, dan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi kayak kemarin pas bikin besi. Dari proses ini akan dihasilkan kaca. Iya, kaca. Padahal awalnya cuma pasir loh. Ini emang gila banget. Dulu pas aku pertama kali tahu kalau kaca itu dibikin dari pasir, itu pun aku kaget gitu loh. Maksudnya sih kaca itu dibikinnya dari pasir, tapi kenyataannya ternyata gitu. Dan nggak cuman itu, ternyata pasir itu pun kalau diolah dengan baik, ini juga bisa menjadi barang yang sangat penting. Contohnya kayak sekarang ini kan kita semua pasti punya HP nih. Nah, HP itu kan di dalamnya ada chipnya, ada transistor atau IC-nya. Nah itu dibikinnya juga dari pasir awalnya, pasir silika. So kalau kita bisa ngolah sesuatu, ternyata hal yang sepertinya itu sepele, itu bisa jadi hal yang sangat bermanfaat. Itu pelajaran moralnya. まさにこの緑の泉を汲みに来た。ただ地形が気になる。このエリアに出る毒ガス、硫化水素や二酸化硫黄は空気より重い。 Oke, hidrogen sulfida sama sulfur dioksida. Nah, kedua gas ini punya sifat yang sangat menarik. Bener kayak yang dibilang Senku di sini. Jadi, keduanya itu memiliki nilai massa jenis yang lebih besar dari udara di sekitar kita. Kalau sulfur dioksida itu massa jenisnya 2,63 kg per meter kubik. Sementara hidrogen sulfida itu massa jenisnya 1,36 per meter kubik. Dan kalau udara di sekitar kita, udara biasa itu nilainya 1,25 kg per meter kubik. Karena massa jenisnya yang lebih besar daripada udara, kedua gas ini itu dia posisinya akan ada di bawah. Kalau mungkin biasanya kita lihat apa ya, asap rokok atau asap api itu kan gasnya bergerak ke atas kan, karena massa jenis mereka lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya. Nah tapi untuk kedua gas yang kita bahas ini, massa jenisnya itu justru lebih besar daripada udara, makanya dia justru posisinya di bawah. Yang udah belajar hukum Archimedes pasti paham soal konsep ini. Dan emang bener gas sulfur dioksida sama hidrogen sulfida ini emang sangat beracun. Makanya harus hati-hati kalau berhadapan sama gas ini. Apalagi gas ini posisinya itu di bawah, nggak kayak gas-gas yang lainnya. たまるんだよ、こういうくぼ地にはよ。おお、もしかしてその毒ガスが銀の槍でわかんのか。ああ、銀は硫化水素と反応して速攻黒く。戻れ銀の。 Oke, tombak perak untuk jadi sensor. Ini sangat menarik dan Senku juga sangat cerdik untuk memanfaatkan hal ini gitu. Jadi ternyata emang bener, perak itu dia bisa bereaksi sama hidrogen sulfida. Dan bentuk reaksinya ini, si perak ini akan berubah warna jadi hitam. Dan karena itu, tombak perak ini emang bener bisa dipakai sebagai sensor kalau ketemu sama hidrogen sulfida. Pinter banget. よく聞けクロム。今からてめえに俺の知る科学を、人類200万年の全てを継ぐ。 Oke, kita berhenti dulu di sini. Aku nggak mau bahas soal omongan Senku ke Chrome.
Aku lebih fokus ke sini, ke langitnya. Bentangan galaksi Bima Saktinya ini kelihatan bener-bener jernih banget, keren. Dan kalau dipikir-pikir ya emang bener, pas zaman itu kalau malam kan belum ada cahaya, belum ada lampu-lampu yang bisa bikin polusi cahaya dan bikin langitnya nggak kelihatan. Tapi dengan kondisi kayak gini, pasti langitnya bisa kelihatan cantik dan keren banget ini. Pokoknya ini surga banget lah buat orang yang hobi astronomi gitu, atau minimal ya seneng lihat langit gitulah. Pokoknya keren ini. まず竹を蒸し焼きにする。おお、こんなガラスの使い方もあんのか。ラーメンでも使った炭酸カリウム、肺のアクをガンできた黒い粉、炭酸カリウムしみしみの活性炭で毒ガスを中和してキャッチする VS 毒ガス化学のバリアの完成だ。 Luar biasa. 天空俺の化学使いタッグでリベンジマッチだぜ。 Oke, kali ini mereka mau ngambil larutan asam sulfat yang ada di danau di gunung. Nah, tapi karena asam sulfat ini kayak yang tadi menghasilkan gas-gas yang beracun kayak hidrogen sulfida, sulfur dioksida, makanya Senko pun bikin masker gas untuk melindungi diri. Masker gas itu bentuknya ada bermacam-macam dan salah satunya adalah model yang dibikin sama Senko ini, yaitu yang prinsipnya pakai suatu bahan untuk menetralkan gas beracun yang kehirup. Dan di sini yang dipakai untuk penetral gas beracunnya adalah karbon aktif dan kalsium karbonat. Ini bener. Karbon aktif itu adalah karbon yang udah diproses sedemikian rupa, diaktifkan sehingga pori-porinya itu jadi banyak dan kebuka semua. Dan dengan begitu dia bisa menyerap berbagai zat termasuk menyerap racun. Nah, tapi soal efektivitas dari masker gas ini aku kok nggak yakin. Soalnya si Senko sendiri ini nggak ngetes keefektifan dari masker ini, asal pakai aja karena udah mepet waktunya. Dan di bagian ini yang akhirnya aku nemu celah kesalahan dari Senko. Sebenarnya bukan kesalahan lah, tapi bagian ini Senko kurang cerdik aja. Gimana ya? Kalau dari survei sebelumnya pas bareng-bareng itu kan diketahui kalau gas beracunnya itu muncul terutama kalau udah deket-deket sama danaunya atau pas di bagian bawah. Nah, daripada susah-susah bikin masker gas yang belum jelas juga seberapa efektif dia itu, kenapa nggak ngambil asam sulfatnya itu dari jauh? Entah pakai kail, pakai pancing, pakai katrol atau apalah. Kan pasti lebih simpel, efisien, dan nggak buang banyak tenaga juga untuk bikin masker gasnya. よし、大体埋まってきたぜ。実質あと3つだけだな。無水酢酸、重曹、アニリン。なんだか呪文みたいなんだよ。 Oke, sebenarnya di episode-episode ini fokus utamanya adalah perjalanan panjang untuk bikin obat antibiotik untuk Ruri yang lagi sakit. Tapi berhubung aku nggak menguasai soal antibiotik ini atau reaksi-reaksi kimia untuk bikin obat, makanya aku nggak banyak bahas soal hal ini. So, daripada aku sok tahu dan salah gitu kan, jadi untuk bagian yang ngembangin antibiotik sama kimia yang lebih detail ini aku lewatin aja. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Sebenarnya belum banyak hal fisika yang bisa kita eksplor di episode-episode ini karena memang di sini kayak yang tadi aku bilang fokusnya adalah lebih jalan cerita dan proses kimia untuk bikin obat antibiotik. Tapi bagaimanapun juga jalan ceritanya makin kesini itu emang makin seru. Dan nanti di video pembahasan selanjutnya kita akan balik lagi ketemu sama fisika yang lebih detail lagi. Ada yang pakai perhitungan juga. So, jangan lewatkan untuk video selanjutnya. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di sini. Dan juga klik di sini untuk playlist lengkap pembahasan sains dari anime Dr. Stone ini. Terima kasih, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.